Halo Sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Vio dalam Observasi, obrolan seru varian edukasi. Sahabat Hermina, pernah nggak mengalami penglihatan blur atau ketika membaca baliho-baliho itu kurang jelas atau tidak bisa membaca dalam jarak yang cukup jauh? Nah, kali ini saya bersama dengan salah satu dokter mata Rumah Sakit Hermina Padang yang baru saja bergabung dengan Dokter Astria Rimarara Yuswir SPM. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, Vio. Nah dokter, mengenai tentang penglihatan yang kurang jelas atau blur tadi nih dok, sebenarnya mata minus itu apa sih dok? Jadi mata minus itu adalah di mana kondisi gangguan penglihatan atau kelainan refraksi, atau kalau orang awam bilangnya itu kelainan kacamata. Itu biasanya keluhan yang akan ditemukan seperti melihat jauh itu menjadi blur, kabur saat melihat jauh seperti yang Vio bilang tadi. Melihat jauh dia kabur, tapi saat melihat dekat masih jelas. Apa aja sih dok yang bisa menyebabkan mata minus itu dok? Sebenarnya yang menyebabkan mata minus ini banyak. Salah satunya faktor genetik, yang struktur dari anatomi bola matanya bermasalah, seperti bola matanya itu lebih panjang. Kemudian dari masalah pada kornea matanya, sehingga harusnya pada orang normal bayangan yang kita lihat itu akan jatuh tepat pada retina. Sedangkan pada pasien dengan rabun jauh atau miopia ini bayangannya itu jatuh di depan retina. Jadi tidak sesuai sama tempat yang seharusnya. Makanya pada saat kita melihat suatu objek, dia akan terlihat lebih blur objek yang jauh tersebut gitu. Oke, menarik ya dok ya, berarti ini ada salah satu penyebabnya itu genetik ya dok? Iya. Berarti apakah minus itu bisa diturunkan atau gimana ya dok? Iya, faktor genetik. Jadi genetik itu kan sesuatu yang diturunkan. Jadi dapat mempengaruhi dari organ yang ada pada seseorang. Jika ada orang tuanya atau keluarga dekatnya, maksudnya orang tua, kakak atau adik yang ukuran kacamatanya cukup tinggi, biasanya nanti di sekitaran keturunannya dia akan bisa Pakai kacamata juga iya, ya dok juga ya? memiliki ukuran miopia yang tinggi juga kalau dia sebelumnya tinggi gitu. Tambah lagi habit dari pola hidupnya yang kurang baik, nanti bisa. Nah, mengenai habit juga nih dok, kayak sekarang kan banyak kita lihat ya dok, mau dewasa, remaja, anak-anak, zaman sekarang kan udah ada banyak yang pakai kacamata ya dok ya. Mungkin salah satunya itu karena pengaruh gadget atau main handphone gitu ya dok ya. Nah, terus sebenarnya untuk minus mata sendiri ini bisa sembuh atau bisa hilang nggak dok? Nah, sebenarnya untuk mata minus ini bisanya terkoreksi. Dia terkoreksi dengan baik sehingga tidak menyebabkan perburukan bisa. Tapi untuk sembuh biasanya tidak. Mata minus ini apakah bisa mengalami pengurangan atau bisa normal, tergantung dulu dia ukurannya seberapa dan terjadi pada usia berapa. Untuk pengobatan dari mata minus ini atau miopia itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu menggunakan kacamata, sehingga kita cari ukuran kacamata yang sesuai dengan kondisi matanya pada saat itu, sehingga untuk progresivitasnya atau perburukannya bisa diminimalkan. Yang kedua, kita dapat menggunakan lensa kontak yang sesuai dengan ukuran miopnya atau ukuran dari minus matanya. Yang ketiga, kita dapat dengan operasi atau yang kadang suka dibilang lasik, karena itu bisa sebenarnya untuk mengobati dari mata minus atau miopia ini. Baik dokter, balik lagi nih ke penyebab mata minus. Tadi sudah disebutkan salah satunya ada genetik, berarti ada bakat turunan gitu ya dok ya. Iya. Kalau seandainya
dari kita sendiri yang kayak normal aja, nggak ada turunan mata minus dari ayah ibunya, apakah bisa terkena minus juga nggak dok? Bisa, Vio. Jadi karena aktivitas yang berlebihan dari seseorang, terutama melihat gadget, melihat komputer yang tidak benar. Jadi matanya bekerja lebih keras untuk melihat. Nah, kebiasaan tersebut merupakan salah satu faktor resiko dari terjadinya miopia juga. Oke, nah itu ya sahabat Hermina, salah satu yang menyebabkan mata minus itu faktor risikonya adalah kebiasaan kita sendiri ya dok ya. Kayak main handphone sambil tidur itu nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh. Itu kebiasaan kita deh kayaknya semuanya ya. Nah terus udah penyebab dapat disembuhkan atau enggak. Yang terakhir nih dok, pertanyaannya bagaimana sih cara mencegah untuk mata minus ini dok agar tidak bertambah, mungkin bisa jadi minusnya. Sekarang nggak bisa kita pungkiri ya, banyak aktivitas kita yang di depan komputer atau di depan gadget gitu. Nah, dulu pun juga waktu pandemi kita juga banyak untuk aktivitas kita belajar pun juga anak-anak sekolah juga menggunakan handphone. Nah, jadi sebenarnya ada suatu upaya yang sudah digalakkan oleh pemerintah, yaitu namanya 20-20-20. Jadi pada saat kita sudah melihat selama 20 menit ya, terutama pada saat aktivitas dekat ya, seperti membaca, kemudian melihat komputer atau melihat handphone dalam waktu 20 menit, kita harus mengistirahatkan mata selama 20 detik. Nah, setelah 20 detik kita melihat mata sejauh mungkin, minimal dalam jarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi makanya itu namanya Vio 20-20-20, biar kita gampang untuk mengaplikasikannya. Oke, itu berguna banget kayaknya ya dok ya, kayak untuk kita yang kerja kantoran ya dok, karena kadang kayaknya kalau habis lama-lama ngeliat komputer rasanya kayak pusing, mata berair kayak gitu ya dok. Iya. Dan kalau kondisinya mata lelah pun kita nggak bisa langsung koreksi kacamata. Biasanya kita membutuhkan istirahat mata dulu biar kita mengembalikan kondisi stabil pada matanya. Kemudian baru kita dapat mengoreksi kacamatanya sehingga kita dapat menemukan koreksi kacamata yang tepat dan sesuai terhadap kelainan kacamata pada pasien tersebut. Karena pada saat kondisi mata yang lelah tersebut, bisa jadi ukuran kacamata kita itu lebih tinggi minusnya daripada yang seharusnya pada matanya. Makanya kadang itu yang disebut dengan astenopia, mata lelah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rima informasinya untuk hari ini. Sangat menarik sekali nih sahabat Hermina. Jangan lupa untuk pencegahan minus mata lakukan 20-20. Benar ya dok? Oke, untuk sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Rima bisa datang ke Rumah Sakit Hermina Padang dengan jadwal beliau itu di hari Selasa dan Jumat di jam 1 siang ya dok ya. Dan untuk pendaftaran bisa melalui website Hermina di www.herminahospitals.com atau melalui call center Hermina di 1500488 atau melalui aplikasi Halo Hermina yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Sekian podcast kita pada hari ini, sampai ketemu di observasi selanjutnya. Observasi, obrolan seru, varian edukasi. Bye-bye!